Seringkali ada tuduhan gencar kepada orang-orang Kristen bahwa Alkitab yang kita pegang sudah dipalsukan. Benarkah hal itu? Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Alkitab Firman Allah Tanpa Salah. Saudara, kita sedang hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan, dan untuk itu kita membutuhkan petunjuk untuk kita bisa berkemenangan dan teguh menghadapi gelora zaman. Dan kita sangat bersyukur kalau penasehat kita bukan hanya orang yang pintar, orang yang bijaksana, tetapi Allah sendiri yang memberikan petunjuk kepada kita. Dan bersyukur Dia sudah memberikan Alkitab supaya kita memahami isi hatinya, agar kita sungguh-sungguh dituntun pada kehidupan yang kekal, pada kehidupan yang berhasil dan berguna, bermanfaat bagi orang lain. Matius 4 ayat 4 berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada banyak orang tiap hari makan capcay, puyung hai, barongsai, badannya jadi montok. Tapi kalau saudara tidak suka baca kitab suci, imanmu akan rontok. Karena kita perlu keseimbangan, makan jasmani dan juga makan rohani. Alkitab juga adalah buku petunjuk, manual book. Kalau saudara beli kompor, selain dapat kompornya, saudara juga dapat buku petunjuk bagaimana cara menggunakan kompor tersebut. Kalau saudara beli motor, saudara juga mendapatkan motor sekaligus buku petunjuk bagaimana cara penggunaan yang baik. Kalau motor dan kompor yang relatif murah harganya, ada buku petunjuknya, apalagi kita manusia, ciptaan Allah yang tertinggi. Dan bersyukur Tuhan telah menitipkan buku petunjuknya supaya kita bisa menyesuaikan dengan handbook, manual book ini, supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Alkitab menuntun kita pada jalan keselamatan. Billy Graham, penginjil terkenal abad 20, berkata, Alkitab adalah peta jalan yang menunjukkan jalan ke sorga. Kita juga membutuhkan Alkitab untuk hidup berhasil, hidup berguna. George Washington, presiden Amerika yang pertama, berkata, tidak mungkin dengan benar mengatur dunia tanpa Tuhan dan Alkitab. Mega korupsi sedang menggoncang Indonesia. Dari pertambangan saja 300 triliun. Sekarang ini Pertamina diduga bisa 1000 triliun, saudara-saudara. Siapa yang selama ini beli Pertamax? Ternyata dikibulin semua kita. Pertalite, saudara-saudara. Dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Memang orang kalau tidak takut akan Tuhan, itu menyengsarakan seluruh rakyat. Bahkan saya lihat kemarin pejabat-pejabat pemerintah belinya bukan di Pertamina lagi, sudah beli di tempat yang lain. Ini kan mengerikan. Tidak mungkin memerintah tanpa takut akan Tuhan dan tanpa Alkitab, karena firman Tuhan ini menunjukkan jalan kebenaran yang harus kita tempuh. Nah, kita harus sadar bahwa Alkitab adalah firman Allah sendiri. Dia bukan hanya pemikiran manusia, pendapat manusia, tetapi ada Allah melalui Roh Kudus yang bekerja. Walaupun mungkin yang menulis adalah Musa, Daud, Petrus, manusia biasa, tetapi sebetulnya mereka dituntun oleh Roh Allah, sehingga tulisan yang tercantum dalam kitab suci ini tidak salah dan sesuai dengan kehendak Allah. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 mencatat, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tulisan ini diilhamkan Allah. Diilhamkan Allah artinya dihembusi nafas Allah, theopneustos dalam bahasa Yunaninya. Artinya walaupun manusia yang menulis, tapi Allah yang memberikan ilham itu. 2 Petrus 1 ayat 20-21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri,
Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Alkitab adalah firman Allah, dan Alkitab tidak mengandung kesalahan, sebab sumbernya adalah Allah yang benar, sehingga apa yang disampaikan oleh Allah dicatat oleh hamba-hambanya juga adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dalam Mazmur 119 ayat 160 ditulis, dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Jadi kebenaran firman itu terbukti dari apa yang Allah sampaikan. Amsal 30 ayat 5 dan 6. Semua firman Allah adalah murni, ia adalah perisai bagi orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Firman Allah tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, karena harus terjaga kemurniannya, kebenarannya. Nah, masalahnya beberapa waktu ini seringkali ada tuduhan gencar kepada orang-orang Kristen bahwa Alkitab yang kita pegang sudah dipalsukan. Benarkah hal itu? Nah, saudara, kita perlu tahu bahwa perjanjian lama yang asli mayoritas ditulis oleh dalam bahasa Ibrani. Ditulisnya itu dalam rentang waktu yang panjang, antara tahun 1440 sebelum Masehi sampai tahun 400 sebelum Masehi. Jadi perjanjian lama ditulis jauh hari sebelum Yesus Kristus datang ke dunia. Nah, salinan yang tertua dalam bahasa Ibrani disebut Masoret Text. Yang lengkap itu namanya Kodeks Aleppo, yang dimiliki oleh kita sekarang dari abad 10, tapi yang paling lengkap dari Kodeks Leningrad di abad 11. Maksud saya begini, Alkitab itu waktu diilhamkan Allah atau orang menulisnya dengan ilham Roh Kudus, kan mereka pakai media untuk menulis. Nah, media yang digunakan itu adalah terutama perkamen, gulungan daripada kulit binatang. Lalu di kemudian hari maju teknologinya menjadi papirus, kertas dari orang-orang Mesir. Tapi saudara tahu, nulis di kulit binatang, nulis di kertas, itu kan ada jangka waktunya. 100 tahun aja udah lapuk, saudara sekalian, atau lebih dari itu lapuk. Makanya tulisan asli itu kemudian sebelum mereka lapuk disalin, dan itulah disebut sebagai manuskrip penyalinan kitab suci, sehingga kita bisa mendapatkan salinannya di dalam Ibrani, Yunani, dan juga terjemahannya termasuk di dalam bahasa Indonesia. Nah, yang paling lengkap khususnya dalam perjanjian lama ya, dari Kejadian sampai Maliahi, karena urutan dalam kitab Kristen itu disebut kodeks, artinya kumpulan kitab yang ditemukan di kota Aleppo di Suriah. Tapi yang paling lengkap Kodeks Leningrad, karena sekarang ini disimpan di kota Leningrad yang ada di Rusia pada abad 10 dan abad 11. Masalahnya Islam baru muncul abad ke-7. Lalu dia ada beberapa orangnya bilang, berarti kitab suci pernah dipalsukan, tidak seperti aslinya, karena kita nggak tahu nih abad 8, abad 9, abad 10, abad 11, apa memang abad-abad ini sesuai dengan aslinya. Tetapi saudara sekalian, pandangan bahwa Alkitab khususnya perjanjian lama dipalsukan itu dibantah. Karena apa? Pada tahun 1946 sampai tahun 1958 secara berkala dalam penggalian arkeologi yang memakan waktu kira-kira 10 tahun, ditemukan gulungan naskah Laut Mati, Dead Sea Scroll, di daerah Qumran di Israel, yang berasal dari abad kedua sebelum Masehi hingga abad ke-1 sebelum Masehi, yang isinya sama dengan salinan yang ada sekarang, yang saya sebut tadi Kodeks Aleppo dan Kodeks Leningrad. Saya jelaskan begini, saudara-saudara, kalau saudara ke Israel dekat Laut Mati, ada daerah namanya Qumran. Satu kali ada seorang gembala domba, dombanya itu nyasar, saudara. Lari ke sana, dia panggil-panggil, nggak mau balik. Akhirnya dia ambil batu, dia lempar,
kalau dombanya misalnya di sini, dia lempar lebih jauh ke sana supaya batunya ini menyebabkan si domba lari kepada dia. Waktu dia lempar-lempar, tiba-tiba dengar dung. Dia pikir suara apa ya? Waktu dia cari, dia temukan di antara lubang-lubang gua tersebut ada tembikar seperti ini, dan waktu dilihat isinya adalah tulisan-tulisan kuno yang dia tidak bisa pahami. Lalu dibawa kepada otoritas yang mengerti, diterjemahkan, dan ternyata ini penemuan kitab suci perjanjian lama yang setelah diteliti oleh radiakarbon dan sebagainya, ini usianya abad kedua atau abad ke-1 Masehi, kira-kira 200 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Nah saudara-saudara, yang penting buat kita isinya dari yang ditemukan di sana sama yang kemudian manuskrip yang kita miliki abad 10 sama abad 11 persis sama. Artinya ketepatan penyalinan kitab suci itu terjaga selama 12 abad. Kalau Islam muncul abad 7, ada beberapa tuduhan yang bilang dipalsukan karena kita punya teksnya di abad 10, abad 11. Sekarang kita balik lagi ke 12 abad kemudian, 12 abad semula, berarti 1200 tahun. Ternyata persis sama tulisan yang kita miliki sekarang, yang menjadi dasar dari penerjemahan Alkitab King James Version dalam bahasa Inggris termasuk bahasa Indonesia, sama dengan penemuan yang ada di sini. Saya berdoa nanti waktu penemuan pembukaan The Journey, kalau Tuhan izinkan, walaupun biayanya besar, saya mau pinjem manuskrip ini saudara dari Israel supaya bisa dilihat oleh orang di Bandung. Doakan ya, supaya kita tahu bahwa ini adalah bukti sejarah yang tidak bisa dibantah. Buat kita intinya Alkitab isinya tidak ada yang dipalsukan. Alkitab adalah firman Allah yang benar. Nah saudara-saudara, selanjutnya kita melihat kenapa kita percaya bahwa salinan Alkitab itu benar. Karena manuskrip Alkitab jumlah salinannya itu jauh lebih banyak dari semua tulisan kuno yang lain. Misalnya Perjanjian Lama punya lebih dari 10.000 fragmen bahasa Ibrani. Fragmen artinya bagian ayat-ayat, walaupun tidak lengkap ya. Kalau yang lengkap itu namanya kodeks, kalau bagian-bagian itu namanya fragmen. Ada misalnya penemuan dari kitab Mazmur saja atau kitab Nabi Yesaya saja, itu jumlahnya 10.000. Ditambah lebih dari 19.000 fragmen bahasa-bahasa lain, karena dari bahasa Ibrani kan diterjemahkan bahasa Yunani, bahasa Syria dan sebagainya. Dalam perjanjian baru lebih banyak lagi, lebih dari 5.800 manuskrip Yunani yang lebih lengkap ya, perjanjian baru lengkap. Lebih dari 10.000 manuskrip bahasa Latin, lebih dari 9.300 bahasa lain, bahasa Syria, Koptik, Mesir, Armenia dan sebagainya. Jadi total untuk perjanjian baru yang disalin itu lebih dari 25.000 salinan. Saudara perlu tahu, zaman itu belum ada mesin cetak, jadi orang harus menyalinnya. Dan kalau ada salah salin saja sedikit, maka mereka membuat sebuah upacara penguburan tulisan tersebut. Diperlakukan seperti seorang manusia dikubur dengan upacara, karena mereka sangat menghormati kitab suci sehingga tingkat kesalahan harus zero. Nah, ada 25.000 salinan yang ada. Naskah tertua perjanjian baru adalah Papyrus Rylance P52 sekitar tahun 125 Masehi, ayat-ayat yang diambil dari Injil Yohanes. Yohanes mati itu tahun 90 sampai tahun 100. Jadi tulisan yang ditulis oleh dia itu masih ada 25 tahun kemudian setelah kematiannya. Berarti sangat dekat sekali dengan masa hidup daripada penulisnya. Saya tunjukkan bagan ini supaya saudara mengerti, karena mungkin jarang saudara terima pengajaran semacam ini. Lihat, perjanjian baru penulisan tahun 50 sampai 100 Masehi, salinan yang ada 25.000 lebih, pada jarak dengan naskah aslinya kira-kira 50 tahun sampai 300 tahun.
Sedangkan buku lain, Iliad, sejarah perang Galatia, sejarah Yunani, sejarah Romawi, dialog Plato, itu salinannya nggak sebanyak Alkitab. Paling banyak 1800, paling sedikit 36. Ada seorang sejarawan Roma, Tacitus, yang menulis dan hanya ada salinan 36, tapi semua orang bilang ini naskah yang benar, akurat, tidak mungkin salah. Pada salinnya 36, saudara sekalian. Dan penemuan itu 1000 tahun, lebih kurang 1000 tahun, padahal dia menulis tahun 100. Artinya setelah dia mati, baru 900 tahun kemudian salinannya itu ditulis oleh orang. Kalau Alkitab hanya jarak 50 tahun. 50 tahun itu artinya begini. Kalau saya pertama kali khotbah 16 tahun, saya khotbah dari sejak muda, saudara, usia 16 tahun. Usia 50 tahun berikutnya berarti usia berapa? 66 tahun, saya menuliskan ulang semua khotbah saya yang ada di dalam transkrip menjadi sebuah buku, maka sayanya masih hidup. Sedangkan buku-buku yang lain penulisnya sudah mati. Saya mau tanya begini, kalau menurut saudara mana yang lebih logis? Yesus mati di salib, minimal ada 4 orang saksi sejarah yang hidup sejaman dengan dia, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang melihat dengan mata kepala sendiri atau setidaknya mendengar hal ini langsung dari murid Yesus. Contohnya Petrus memberitahukan kepada Markus peristiwa kematian Yesus. Saudara percaya nggak kalau saksi matanya melihat? Atau saudara lebih percaya 7 abad kemudian, 700 tahun kemudian, ada orang bilang, oh bukan Yesus yang disalib, ada orang lain yang diserupakan, mungkin Yudas Iskariot, dia tidak mati disalib. Saya mau tanya, secara ilmiah mana yang lebih bisa dipercaya? Kesaksian dari orang yang hidup 700 tahun kemudian yang nggak pernah lihat langsung, atau kesaksian orang yang mengalami secara langsung? Mengalami langsung. Dan saya mau bilang, Alkitab, Injil adalah tulisan-tulisan orang yang melihat secara langsung, mengalami secara langsung tentang siapa Tuhan. Mengapa kita digoyangkan oleh orang yang tidak melihat langsung dan hidupnya ratusan tahun setelah itu? Saya percaya Alkitab adalah firman Allah. Saya percaya Alkitab adalah benar. Alkitab tidak dipalsukan. Kita memiliki dokumen sejarah yang sangat akurat. Lagi pula Alkitab bertahan sepanjang masa. Berkali-kali berusaha dibakar oleh kaisar-kaisar Romawi, tetapi sampai hari ini Alkitab tetap bertahan. Saya pernah pergi ke Roma, ada Colosseum, dan di sampingnya ada sebuah tugu. Saya berdiri berfoto di bawah tugu itu. Dibangun pada zaman Kaisar Diokletian, salah satu yang paling kejam, membinasakan kekristenan. Dan tulisan di sana dalam bahasa Indonesia artinya, disinilah berakhirnya kekristenan. Jadi dia membuat sebuah prasasti bahwa kekristenan selesai. Karena orang-orang Kristen ditangkap, dibunuh, semua Alkitab dibakar. Tapi kemudian saya bisa berfoto sekian tahun yang lampau di monumen berakhirnya kekristenan. Dan saya orang Kristen, saya masih hidup beberapa abad setelah kaisar itu mati. Itu artinya apa? Firman Allah berusaha dibinasakan, tapi bertahan sepanjang masa. Karena Allah yang menjaganya, Allah yang memeliharanya, Allah yang membela firman-Nya. Amin, saudara. Matius 24 ayat 35 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Alkitab adalah buku yang paling banyak dicetak dan selalu up to date. Orang di abad pertama, kalau dia mendengar firman, atau di abad ketiga ketika dia membaca kitab suci, dan di abad 21 ketika dia membaca kitab suci, selalu ada hal-hal yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita pada setiap zaman. Kalau manusia yang menulis, tidak mungkin hal itu terjadi. Kenapa saya percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah? Bukankah banyak buku rohani yang telah ditulis, tapi kita nggak bisa bilang buku rohani itu adalah firman Allah? Pertama, karena kesatuan Alkitab. Saudara tahu berapa jumlah kitab di dalam Alkitab ini? 66. Sebetulnya kitab ini terdiri dari kumpulan 66 buku. Bayangkan ya, kalau zaman dulu orang kan nulis di
perkamen, yaitu gulungan daripada kulit binatang, kulit domba, kulit sapi. Kitab Kejadian aja itu kan pasalnya banyak banget, nggak mungkin satu gulungan, bisa 10 gulungan. Itu baru Kejadian, belum Keluaran, belum Imamat, belum yang lain-lain. Jadi kalau kita mau dengar khotbah, mungkin ada ratusan gulungan bulu binatang di sini, dan kita ambil berat, saudara-saudara, minta beberapa usher tolong bukakan. Waduh, repot sekali. Bersyukur melalui teknologi penemuan mesin cetak, sekarang dibuat lebih ringkas, 66 buku, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Penulisnya lebih kurang 40 orang selama 1600 tahun, 16 abad, tapi memiliki satu doktrin yang tidak bertentangan. Kalau di perjanjian lama dikatakan bahwa keselamatan karena iman, Abraham dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan baik. Di perjanjian baru pun prinsipnya sama, keselamatan karena iman. Konsep moral yang sama. Di perjanjian lama membunuh adalah dosa, di perjanjian baru membunuh juga adalah dosa. Tidak kontradiksi satu dengan yang lain. Dan yang paling penting, Alkitab pusatnya cuma satu, senternya satu, Yesus juru selamat dunia. Sebab pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dalam kitab Kejadian saja pasal 3 ayat 15 sudah ada janji, dari keturunan wanita Hawa akan muncul seorang Mesias yang akan meremukkan kepala ular, menghancurkan pekerjaan iblis. Jadi Adam menantikan datangnya Mesias, juru selamat itu. Abraham yang hidup sebelum Yesus, Daud yang hidup sebelum Yesus menantikan kedatangan Mesias itu. Nama Mesiasnya mereka belum tahu, tapi Tuhan sudah janji akan ada juru selamat dunia. Nah saudara-saudara, lalu Yesus datang 2000 tahun yang lampau. Kita baru tahu Mesias itu namanya adalah Yesus. Tapi kan kita nggak hidup sejaman dengan Yesus. Kita hidup 2000 tahun lebih setelah kedatangan Yesus. Berarti kita sekarang memandang ke belakang peristiwa 2000 tahun yang lalu. Yesus telah mati untuk menjadi juru selamat kita. Sedangkan Adam, Abraham, Musa, Daud memandang ke depan, karena waktu itu Mesiasnya belum datang. Tapi yang dimaksudkan ya itu juga, saudara-saudara. Seperti sekarang orang Yahudi menantikan Mesias kan, karena mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias. Mereka menantikan seseorang yang lain. Dan nanti yang akan disambut sebagai Mesias, kalau menurut Alkitab, si Antikris. Orang Yahudi akan tertipu luar biasa karena menganggap bahwa Antikris adalah Mesias. Baru kemudian karena sengsara yang luar biasa, mereka baru sadar bahwa ternyata Mesias itu adalah Yesus yang pernah mereka salibkan. Maka akhirnya mereka akan bertobat pada akhir zaman, saudara-saudara. Tapi jelaskan yang dijanjikan Mesias. Namanya siapa? Adam belum tahu, Abraham belum tahu. Tapi bersyukur kita yang lahir belakangan, kita tahu Mesias itu namanya adalah Yesus. Jadi pusat seluruh Alkitab adalah pribadi Yesus Kristus. Bayangkan 16 abad nulisnya, 40 orang menulisnya. Kok bisa sama ya garis benang merahnya itu tentang manusia jatuh dalam dosa, janji tentang juru selamat muncul, dan juru selamat lahir namanya Yesus. Dia naik ke sorga, akan datang kembali memberikan sorga kepada setiap orang percaya. Coba seandainya saya minta di antara kita yang hadir ada 40 orang yang saya minta jadi volunteer, saya kasih satu lembar kertas, tolong ceritakan kisah Sun Gokong siluman monyet. Halaman 1, halaman 2, halaman 3 sampai halaman 40. Saya kasih waktu setengah jam untuk saudara menulis masing-masing satu halaman. Kemudian saya urutkan halaman 1 sampai halaman 40. Saya mau tanya, kira-kira ceritanya nyambung atau enggak? Enggak nyambung. Kenapa? Rambut boleh sama hitam, pikiran berbeda-beda. Tapi kitab suci, penulis yang enggak saling kenal, hidup di tempat yang berbeda, 1600 tahun jangka waktunya, tapi kok benang merahnya sama, sehingga Alkitab ini bisa nyambung. Ada aktor intelektual di balik semuanya. Itulah Allah Roh Kudus yang menuntun firman Allah tidak pernah salah, dan kita memegang janji Allah yang sangat luar biasa. Yang kedua, kenapa kita percaya Alkitab adalah firman Allah? Karena nilai kebenarannya teruji tepat. Secara sains misalnya, ada perdebatan bumi itu datar atau bulat.
Kalau saya baca Yesaya 40 ayat 22, dikatakan dia yang bertahta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Jadi kalau menurut Alkitab bumi itu bulat, saudara, bukan datar. Ya nggak apa-apa kalau ada yang percaya bumi datar, tapi Yesaya bilang bumi itu bulat, begitu. Kemudian orang dulu pikir bumi yang besar ini kok bisa tetap utuh, ya tidak jatuh di dalam kebinasaan, karena ada tiang-tiang yang menopang. Kenapa kita bisa ibadah di lantai 2? Karena di lantai 1 ada tiang yang menopang. Kenapa saudara di balkon bisa duduk di sana? Karena ada tiang besar ini yang menopang. Nah, bumi ini kan jauh lebih besar dari gedung ini. Kenapa bisa berdiri? Oh, orang zaman dulu bikin gambar bumi yang bulat ini ditopang oleh tiang-tiang. Padahal Ayub 26 ayat 7 berkata, Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Bumi itu ada pada kehampaan, vakum, nggak ada tiang. Kitab Roma berkata bahwa Tuhan menjaga melalui firman-Nya. Bila firman itu ditarik, bumi akan jatuh pada kebinasaan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kenapa bumi masih ada, tidak jatuh pada kebinasaan? Karena ada firman yang diucapkan oleh Tuhan. Bumi jadilah engkau dan tetap di posisimu. Sampai satu kali Tuhan menarik firman-Nya, semuanya akan binasa. Penemuan gelombang radio telah dicatat dalam Ayub 38 ayat 35. Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyambung sambil berkata kepadamu ya? Kilat kalau sabung menyambung bisa ngomong ya enggak? Jawabannya kan enggak. Tapi sekarang kita tahu bahwa gelombang elektromagnetik bisa menghantarkan suara, bukan cuma ngomong ya, kirim siaran berita, mau nyanyi dan sebagainya. Saudara juga bisa dengar. Karena itu kita punya Radio Karisma 98,6 FM. Dengarkanlah, karena banyak firman Tuhan yang disampaikan juga di sana. Termasuk ibadah ini, itu disiarkan secara live di radio tersebut. Secara sejarah, saudara-saudara, ada banyak penemuan arkeologi yang ternyata membuktikan bahwa apa yang dicatat Alkitab benar. Ada yang bilang bahwa Raja Belsasar itu cuma dicatat di Alkitab, nggak ada di kitab yang di tulisan-tulisan yang lain. Ternyata ada prasasti yang menemukan bahwa Raja Belsasar menjadi Raja Babel. Lalu buku yang lain bilang raja terakhir keturunan Nebukadnezar yang kemudian dikalahkan oleh kerajaan Persia namanya adalah Nabonidus dan bukan Belsasar. Jadi pasti Alkitab yang salah. Liciknya begitu, saudara. Ketika ada literatur yang beda dengan Alkitab, yang pasti disalahkan Alkitab, bukan literatur itu. Tapi ternyata terbukti bahwa raja terakhir namanya Nabonidus. Tapi pada waktu dia tua, dia pergi ke hutan dan mendalami agama-agama purba. Lalu pemerintah diserahkan kepada anaknya yang bernama Belsasar. Jadi secara de jure, secara hukum, yang menjadi raja masih bapaknya Nabonidus. Tapi de facto, secara kenyataan, yang menjadi raja adalah anaknya. Jadi Alkitab tidak pernah salah. Contoh begini banyak, saudara. Kalau saudara mau tahu, masuklah STT Karisma. Karena waktu terlalu singkat untuk menjelaskan dalam sebuah khotbah tentunya. Juga nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab. Misalnya Raja Nebukadnezar bermimpi tentang patung besar kepala dari emas melambangkan kerajaan Babel dengan Nebukadnezar sebagai rajanya. Kemudian digantikan oleh dadanya dari perak menggambarkan kerajaan Persia. Kalau Babel itu Irak sekarang, Persia itu Iran. Kemudian bagian perutnya itu adalah perunggu, mulia, hebat, tapi tidak seperti pendahulunya. Ini Yunani, Alexander the Great pernah menjadi raja. Kakinya itu dari besi, keras, dan itu kerajaan Roma. Ternyata betul loh, saudara. Nebukadnezar yang mimpin kerajaan Babel, di kemudian hari kerajaannya dikalahkan oleh Persia. Persia dikalahkan oleh Yunani. Yunani dikalahkan oleh Roma. Tapi dikatakan tiba-tiba ada batu yang menggelinding dan menghancurkan semuanya. Dan itulah kerajaan Allah yang akan berdiri tetap
pada akhir zaman Yesus menjadi raja sampai selama-lamanya. Amin saudara. Nah, nubuatan tentang Kristus, tentang namanya, tempat kelahirannya, apa yang dia ucapkan, bagaimana dia akan ditusuk tapi tulangnya tidak dipatahkan, juga dicatat semuanya secara lengkap di dalam Alkitab. Karena itu bacalah firman. Mengapa? Faedah firman itu sangat luar biasa. Mazmur 1 ayat 1-3 mencatat hal ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang pertama, kalau saudara baca mendengarkan firman Tuhan, itu mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Yeremia 15 ayat 16, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu menjadi kegirangan bagiku, menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta langit. Kalau kita mengalami masalah, tantangan besar, aduh rasanya aku nggak tahan ya untuk mengatasi semuanya ini, kita buka kitab suci. Jangan takut, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Hati kita jadi tenang. Aduh rasanya pencobaan berat banget ya, gimana saya bisa mengatasinya? Pencobaan yang kamu alami biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagimu. Aduh saya sakit, takut mati, gimana ya? Aku tidak akan mati, aku akan hidup, dan aku akan memuliakan Tuhan. Karena bilur Yesus menyembuhkan segala macam penyakit kita. Bukankah kita menjadi tenang, ada kebahagiaan, damai sejahtera mengalir dalam hidup kita. Kedua, firman akan membawa keberhasilan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Seperti pohon yang menghasilkan buah, itu hidup yang produktif. Selalu ada buah-buah yang indah dalam setiap musim kehidupan kita. Kalau saudara mau berhasil dan beruntung, baca firman, taati firman, berlaku sesuai dengan ajaran firman, maka kita akan dituntun pada jalan yang benar. Yang ketiga, firman akan menjauhkan kita dari dosa, karena dosa akan membawa kita pada kebinasaan. Jadi orang yang cinta firman tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Saya mau katakan, Alkitab akan menjauhkan kita dari dosa, atau dosa akan menjauhkan kita dari Alkitab. Kenapa banyak orang tidak suka baca Alkitab? Waktu baca Alkitab rasa ditegur terus, jadi malas dia baca Alkitab. Padahal kalau kita ditegur oleh Tuhan, maksudnya supaya bertobat. Kalau tidak bertobat, binasa. Ada orang suka ngerokok, satu kali dia baca buku, bahaya merokok bisa mengakibatkan macam-macam penyakit, impotensi dan sebagainya. Dan setelah dia baca buku itu, dia mengambil keputusan, dia berhenti. Sayangnya bukan berhenti merokok, berhenti baca buku. Saudara-saudara, lah ini kan keliru. Mestinya dia berhenti merokok, bukan berhenti baca buku. Dosa menjauhkan kita dari Alkitab, atau Alkitab menjauhkan kita dari dosa. Saya ingat satu kali ada sebuah kisah, seorang pendeta mengunjungi seorang jemaatnya di sebuah kampung kecil di Amerika Serikat. Dan pendeta waktu masuk rumah itu melihat di meja itu ada Alkitab. Dia pikir, wah bagus nih jemaat saya ada Alkitab di mejanya, berarti dia suka baca Alkitab dong. Lalu dia perhatikan ada uang $100 tercecer di meja tersebut, ya. Jadi waktu ngobrol-ngobrol dan sebagainya, matanya lihat uang $100 dan dia mulai pikir, ini siapa aja bisa ngambil nih, ya. Jadi supaya nggak hilang, dia masukkan, diselipkan ke dalam Alkitab. Nah, setelah pendetanya pulang, suami istri ini ngomong, tadi saya taruh uang $100 kok hilang ya? Suami bilang, lihat dulu, dicari nggak ketemu, saudara. Dan akhirnya istri bilang, ini pasti pendeta yang nyolong. Tadi sebelum pendeta datang ada duit $100, sekarang duitnya hilang. Sejak itu kepahitan, saudara-saudara, nggak pernah mau ke gereja. Dendam, pendeta, khotbah, tapi nyolong. 3 bulan kemudian, nggak sengaja mereka berpapasan di sebuah supermarket.
"Hei ibu, apa kabar? Sudah lama nggak ke gereja, kemana aja?" Ibu pikir, ini kesempatan saya ngomonglah apa adanya. "Maaf Pak Pendeta, saya memang sengaja 3 bulan nggak ke gereja karena saya ternyata lihat Pak Pendeta itu munafik. Pak Pendeta kunjungi saya tapi ternyata curi uang $100 punya saya." "Hah? Curi?" "Oh, saya ingat. Memang waktu kita ngobrol saya lihat ada uang $100 dan saya pikir jangan-jangan nanti ada orang mencuri nih, atau keleleran, lupa, kebuang dan sebagainya. Maka saya masukkan di belakang sampul Alkitab ini, karena saya lihat kan ada Alkitab di meja. Saya pikir Bapak Ibu kan tiap hari baca Alkitab. Heran juga ya, kenapa 3 bulan gak bisa temukan uang itu di dalam Alkitab. Apa Ibu suka baca Alkitab tiap hari? Karena mestinya kalau besoknya baca Alkitab kan langsung ketemu. Langsung wanita itu bilang, "Aduh maaf, memang saya jarang-jarang baca Alkitab." Lalu ngapain taruh Alkitab? "Oh, supaya semua orang tahu saya orang Kristen." Makanya saudara-saudara, Alkitab menjauhkan kita dari dosa, tapi dosa menjauhkan kita dari Alkitab. Haleluya. Jadi kalau ada istri yang suka menggeladah pakaian suami, cari uang dan sebagainya, dan suami itu tidak bertobat, masukin Alkitab, saudara-saudara. Dia nggak akan duga bahwa itu ada di sini karena dia jarang baca Alkitab. Tapi udah dengar gini semuanya jadi tahu ya. Alkitab menjauhkan kita dari dosa, karena dosa mengakibatkan kebinasaan. Padahal Tuhan ingin agar kita berjalan dalam kebenaran. "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap engkau," kata Mazmur 119 ayat 11. Yang terakhir, yang keempat, Alkitab akan membuat kita mengenal Allah dan dikenal oleh Allah. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup kekal, yaitu mengenal Allah dan mengenal Kristus. Mengenal Allah mendatangkan keselamatan kekal dalam hidup kita. Kalau kita baca Alkitab, kita tahu Tuhan maunya apa. Bukan cuma maunya kita yang dituruti Tuhan, Tuhan juga punya kemauan. "Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah, ajarlah." Bukankah itu amanat agung yang merupakan kerinduan hati Tuhan yang kita harus tangkap dan kita lakukan? Mari kita mengenal pribadi Tuhan, dan yang paling utama, kita dikenal oleh Tuhan. Seperti Musa yang menerima perintah Allah, lalu dia mentaatinya, sehingga Ulangan 34 ayat 10 berkata demikian. Ulangan 34 ayat yang ke-10, "Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi yang bangkit di antara orang Israel." Yang paling penting itu bukan cuma mengenal Tuhan atau rasa kenal, tapi dikenal oleh Tuhan. Karena di dalam ayat yang ke-6 dari Mazmur 1 tadi dikatakan demikian, Mazmur 1 ayat 6, "Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar." Kalau kita hidup benar, dikenal sama Tuhan loh saudara. Yang paling penting bukan rasa kenal Tuhan, tapi Tuhan kenal kita. Saudara kenal nggak dengan Presiden Prabowo Subianto? Oh, sering saya lihat di TV, sering muncul. Masalahnya Presiden kenal saudara nggak? Nggak kenal kan? Kita rasa kenal Tuhan, suka dengar tentang Tuhan. Kalau saya pergi ke gereja dengar khotbah, Tuhan kenal kita nggak? Jangan sampai nih kita rasa kenal Tuhan. Tuhan, aku sudah bernubuat, mengusir setan, menyembuhkan orang. Tuhan bilang, "Enyahlah engkau, aku tidak kenal engkau, hai engkau pembuat kejahatan." Apa saudara yakin Tuhan kenal kita? Kalau kita sungguh bertobat, datang sama Tuhan, baca firman setiap hari, berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan dekat kepada kita. Kita mengenal Dia, Dia juga mengenal kita. Karena itu saya dorong saudara, ikutilah program Gedor, Gerakan Doa dan Firman. Kita punya komitmen sejak 1 Januari, baca 1 pasal saja, gak usah banyak-banyak, 1 pasal. Hari ini Lukas 17, baca 1 pasal, gak sampai 5 menit saudara-saudara. Tapi jawab 3 hal: kebenaran, koreksi, komitmen. Kebenaran apa yang saya temukan dalam pembacaan hari ini? Koreksi apa yang saya harus lakukan? Dan komitmen apa yang saya mau buat menanggapi firman? Lalu berdoa untuk orang-orang di sekitar kita, berdoa untuk kebutuhan pribadi, supaya kita mengenal dan dikenal oleh Allah. Saya berdoa saudara jadi orang Kristen yang tidak hanya disuapin oleh pendeta,
waktu saudara dengar khotbah, tapi tiap hari baca Alkitab, baca kitab suci. Karena ini fondasi kekristenan yang membedakan Kristen sejati dan Kristen KTP. Maukah saudara hari ini mengambil keputusan, saya mau cinta Tuhan. Yesus adalah firman yang hidup, Alkitab adalah firman yang tertulis. Tidak bisa memisahkan keduanya. Saudara cinta Yesus, saudara baca surat cintanya. Saudara tidak suka baca surat cintanya, engkau kurang mencintai Yesus. Kalau saudara dan saya mau mengambil keputusan, baca Alkitab, satu pasal saja setiap hari. Ada penuntunnya di apps GB Battle. Ada bukunya, Gerakan Doa dan Firman. Engkau bisa minta kepada pengurus. Ada linknya. Setiap hari hanya satu pasal. Hari ini Lukas 17, besok berikutnya, supaya kita sungguh-sungguh makin mengenal firman yang tidak mungkin salah, karena berasal dari Allah yang maha benar. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan penjelasan hambanya Bapak Dr. Bambang Norsena. Semoga memberkati. Jika ada pertanyaan atau pernyataan silahkan isi di kolom komentar ya. Percayakah saudara bahwa Alkitab adalah wahyu Allah kepada manusia yang berisi pernyataan-pernyataan tentang Allah dalam relasinya dengan manusia? Atas dasar apakah kita dapat mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup yang menjadi standar moral dan kelakuan orang Kristen? Berikut ini 10 alasan yang menunjukkan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang layak dipercaya dan diikuti. 1. Wahyu ilahi. Para teologi pada umumnya membagi wahyu Allah menjadi dua, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum adalah pernyataan Allah yang memungkinkan manusia mengetahui bahwa Allah itu ada melalui alam semesta dan ciptaannya. Wahyu khusus yaitu pernyataan Allah atas dirinya sendiri kepada manusia. Maksudnya Allah yang dari sorga itu memperkenalkan dirinya sendiri kepada manusia. Ada dua wahyu khusus yang diberikan oleh Allah agar manusia bisa mengenalnya dengan benar. Pertama, melalui pribadi Yesus Kristus yang inkarnasi ke dunia ini, Yohanes 1 ayat 1-3, 14,18, 14 ayat 7-11, 17 ayat 3. Kedua, melalui Alkitab firman Allah yang tertulis kita dapat mengenal Allah dengan benar, karena Dia memperkenalkan dirinya melalui firman-Nya yang bisa dimengerti oleh manusia. 2. Inspirasi Alkitab. Charles C. Ryrie mendefinisikan inspirasi atau pengilhaman sebagai berikut, Allah mengawasi sedemikian rupa sehingga para penulis Alkitab itu menyusun dan mencatat tanpa kekeliruan pesannya kepada manusia dalam bentuk kata-kata pada penulisan aslinya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 kata Yunani untuk inspirasi adalah theopneustos yang berarti Allah menghembuskan. Penting untuk mengetahui bahwa kata pewahyuan berbeda dengan kata pengilhaman dan ilumimasi. Dalam pengertian teknis teologis, kata pewahyuan atau penyataan Allah menunjuk kepada pengalihan pikiran Allah kepada pikiran manusia yang dipilih Allah menjadi penulis-penulis kitab-kitab Alkitab. Pengilhaman menunjuk pada penulisan naskah-naskah asli Alkitab oleh para penulis pihak manusia dalam kontrol Roh Kudus. Pengilhaman disebut juga inspirasi, sedangkan iluminasi atau penerangan menunjuk pada pimpinan Roh Kudus yang memampukan manusia memahami kebenaran Alkitab dalam relevansinya pada setiap konteks kehidupan. 3. Keotentikan Alkitab. Otentik berarti Alkitab itu murni dan keasliannya terjamin. Alkitab dikatakan asli karena memang ditulis penulis yang namanya dipakai untuk kitab dan tulisannya tepat pada zaman dimaksud. Alkitab dikatakan otentik karena mengisahkan fakta-fakta yang benar-benar terjadi. 4. Klaritas Alkitab. Klaritas atau kejelasan Alkitab diartikan bahwa Alkitab ditulis sedemikian rupa sehingga jelas maksud pemberitaan dan pengajarannya, sehingga dapat dimengerti oleh setiap orang yang sungguh-sungguh membaca dan mencari pertolongan Tuhan serta bersedia melakukan firman Tuhan itu. Namun demikian tidak berarti bahwa semua bagian Alkitab akan dapat dimengerti dengan mudah. Tidak juga berarti bahwa setiap orang akan mengertinya dengan benar.
Tapi memang betul bahwa untuk mengerti isi Alkitab dengan benar seseorang harus memiliki persyaratan moral dan rohani tertentu. 1 Korintus 2 ayat 14. Juga dapat terjadi seseorang mengerti lebih jelas dari yang lain. 2 Petrus 3 ayat 16. 5. Infabilitas dan ineransi Alkitab. Ineransi Alkitab berarti bahwa Alkitab tidak ada kekeliruan atau kesalahannya. Infabilitas berarti Alkitab bebas dari kecenderungan melakukan kesalahan. Karena Alkitab diinspirasikan oleh Allah, maka Alkitab tidak dapat salah atau tidak memiliki kekeliruan. Kekeliruan Alkitab berarti bahwa Alkitab hanya mengatakan yang benar. Nubuat-nubuat Perjanjian Baru yang telah digenapi membuktikan bahwa Alkitab tidak memiliki kekeliruan. 6. Keharmonisan Alkitab. Alkitab adalah pernyataan Allah yang ditulis oleh manusia dalam bahasa manusia. Lebih dari 40 orang penulis dari latar belakang pendidikan, status sosial, ekonomi dan profesi yang berbeda. Di samping itu, kitab-kitab itu ditulis dalam zaman dan tempat yang berbeda pula. Walaupun demikian Alkitab hanya memiliki satu sumber, yaitu Allah sendiri. Itulah sebabnya kitab-kitab dalam Alkitab tidak bertentangan satu dengan lainnya, melainkan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keharmonisan. 7. Kredibilitas Alkitab. Kredibilitas berarti dapat dipercaya. Sebuah buku dianggap dapat dipercaya jika ia benar secara keseluruhan sehingga dapat dipercaya sebagai pegangan dan pedoman hidup. Kredibilitas Alkitab berhubungan dengan inspirasi, infabilitas, kanonitas dan keharmonisan Alkitab. 8. Kanonitas Alkitab. Kata kanon berarti tongkat pengukur dan menunjuk kepada suatu standar atau peraturan. Dalam hubungan dengan Alkitab, kanonitas berarti bahwa Alkitab telah diukur dengan suatu standar, telah melewati ujian dan lulus ujian yang meliputi ujian sejarah, arkeologi maupun filologi. Kitab yang tidak lulus kanon disebut apokrifa. 9. Relevansi dan kecukupan Alkitab. Banyak buku yang telah ditulis oleh para ahli maupun filsuf, tetapi tidak mampu bertahan seperti Alkitab. Usianya lebih dari 1600 tahun. Walaupun begitu Alkitab tetap relevan untuk kehidupan masa kini karena Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Kecukupan Alkitab diartikan bahwa Alkitab berisi semua firman Allah yang dibutuhkan oleh orang percaya untuk keselamatannya dan untuk hidup di dalam keselamatannya, sehingga tidak diperlukan lagi tambahan, penyataan, lain di luar Alkitab yang setara dengan Alkitab. Dengan demikian kita percaya bahwa Alkitab adalah cukup sebagai satu-satunya sumber firman Allah yang diperlukan oleh manusia untuk selamat dan hidup dalam keselamatannya. 10. Otoritas Alkitab. Seluruh Alkitab adalah firman Allah. Tidak mempercayai atau mentaati Alkitab berarti tidak percaya atau tidak taat kepada Allah. Dengan kata lain, Alkitab menjadi otoritas tertinggi dan final untuk iman dan kehidupan orang percaya, karena Alkitab adalah firman yang datang dari Allah sendiri. Dalam banyak tempat di Alkitab dikatakan, demikianlah firman Tuhan. Bentuk kalimat ini dalam dunia Perjanjian Lama identik dengan bentuk kalimat, demikian kata raja, yang berarti suatu titah yang datang dari yang memiliki kekuasaan otoritas tertinggi, raja, dan tidak dapat diganggu-gugat, harus dilakukan dan dilaksanakan. Misal, Bilangan 22 ayat 38, Ulangan 18 ayat 18-20, Yeremia 1 ayat 9. Dalam Perjanjian Baru, ada beberapa ayat yang jelas sekali menunjukkan bahwa tulisan dalam Perjanjian Lama adalah firman Allah, misalnya, 1 Timotius 3 ayat 16, 2 Petrus 1 ayat 21. Dalam Perjanjian Baru juga terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa tulisan dalam Perjanjian Baru adalah firman Allah. Misalnya, 2 Petrus 3 ayat 16, 1 Timotius 5 ayat 18, 1 Korintus 14 ayat 37, Yohanes 14 ayat 26, 16 ayat 13. Alkitab adalah otoritas penentu dan akhir bagi orang-orang percaya yang menyangkut kehidupan pribadi maupun gereja. Otoritas Alkitab terutama dikaitkan dengan pewahyuan dan inspirasi Alkitab. Orang percaya dan gereja harus tunduk kepada otoritas Alkitab.
Pengantar tentang proses penulisan Alkitab. Alkitab terdiri dari dua bagian utama, yaitu Perjanjian Lama PL dan Perjanjian Baru PB. Keduanya ditulis oleh berbagai penulis dalam kurun waktu sekitar 1600 tahun. Penulis-penulis ini sering disebut sebagai saksi utama yang berperan dalam menyampaikan wahyu Allah melalui pengalaman, peristiwa historis, dan inspirasi ilahi. Konsep saksi dalam teologi Kristen mengacu pada individu yang secara langsung atau tidak langsung menyaksikan karya Allah dan mencatatnya untuk generasi mendatang. 2. Inspirasi ilahi sebagai asas penulisan Alkitab. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat ini menekankan bahwa penulis Alkitab adalah manusia yang dipilih Allah, tetapi mereka menulis dalam bimbingan Roh Kudus. Oleh karena itu, Allah sendiri dianggap sebagai saksi utama dalam penulisan Alkitab. 3. Musa sebagai saksi utama dalam penulisan Taurat. Perjanjian Lama diawali dengan kitab Taurat atau Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, yang secara tradisional diyakini ditulis oleh Musa. Musa adalah saksi utama dalam peristiwa penting seperti penciptaan, yang diwahyukan kepadanya oleh Allah, keluarnya bangsa Israel dari Mesir, Eksodus, pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai, dan perjalanan di padang gurun. Musa menulis berdasarkan pengalaman langsung dengan Allah, termasuk momen ketika ia menerima 10 perintah Allah. 4. Para nabi sebagai saksi dalam penulisan kitab nabi-nabi. Perjanjian Lama juga mencakup kitab-kitab nabi besar Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, dan nabi kecil Hosea, Yul, Amos, dan lain-lain. Para nabi ini dianggap saksi utama karena mereka menerima pesan Allah melalui penglihatan, mimpi, atau langsung dalam percakapan dengan Allah. Contohnya, Yesaya menyaksikan kemuliaan Allah dalam penglihatannya di Bait Suci, Yesaya 6:1-8, sementara Yeremia menjadi saksi kehancuran Yerusalem. 5. Raja Daud dan Salomo sebagai penulis dan saksi historis. Daud dan Salomo memainkan peran penting dalam penyusunan kitab-kitab Perjanjian Lama. Daud dipercaya menulis sebagian besar mazmur, yang berisi doa, nyanyian, dan pujian kepada Allah. Sebagai seorang raja, Daud menjadi saksi hidup atas pemeliharaan Allah dalam peperangan dan masa damai. Salomo, putranya, menulis kitab-kitab hikmat seperti Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Salomo adalah saksi kebijaksanaan ilahi yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah. 6. Ezra dan Nehemia sebagai saksi pada masa pasca pembuangan. Ezra, seorang ahli Taurat, menjadi saksi dalam proses pemulihan bangsa Israel setelah pembuangan di Babel. Ezra menulis kitab Ezra dan dipercaya terlibat dalam penyusunan ulang kitab Taurat. Nehemia, sebagai seorang pemimpin, menyaksikan pembangunan kembali tembok Yerusalem dan mereformasi bangsa Israel secara rohani. Keduanya mengabadikan pengalaman historis ini dalam tulisan mereka. 7. Penulisan kitab sejarah, Yosua hingga Ester. Kitab-kitab sejarah seperti Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarikh, dan Ester ditulis oleh penulis yang kemungkinan besar menyaksikan langsung atau mendasarkan pada catatan sejarah yang terpercaya. Mereka mencatat bagaimana Allah berinteraksi dengan bangsa Israel dalam penaklukan Kanaan, periode Hakim-Hakim, masa kerajaan, hingga pembuangan ke Babel dan pemulihan. 8. Kehadiran Allah sebagai saksi dalam Perjanjian Lama. Selain manusia, kehadiran Allah sendiri menjadi saksi dalam Perjanjian Lama. Allah sering berbicara melalui perantara seperti malaikat Tuhan atau dalam wujud fenomena alam seperti semak yang terbakar Keluaran 3 ayat 2, dan tiang awan dan api Keluaran 13 ayat 21-22. 9. Yesus Kristus sebagai saksi utama dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus adalah pusat pewahyuan Allah. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 9, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa."
Yesus adalah saksi utama dari kebenaran Allah karena Ia adalah firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, Yesus menyatakan karya penyelamatan Allah. 10. Para Rasul sebagai saksi mata kehidupan Yesus. Para Rasul, khususnya Petrus, Yohanes, dan Yakobus, menjadi saksi langsung atas pelayanan Yesus. Mereka menyaksikan mukjizat, pengajaran, penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke sorga. Tulisan-tulisan mereka, seperti Injil dan surat-surat dalam Perjanjian Baru, merupakan kesaksian yang otentik. 11. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sebagai penulis Injil. Keempat Injil memberikan catatan khusus tentang kehidupan Yesus. Matius dan Yohanes adalah saksi mata langsung, sementara Markus menulis berdasarkan kesaksian Petrus, dan Lukas menyusun Injil berdasarkan penelitian mendalam dan wawancara dengan saksi mata. Lukas 1 ayat 1-4. 12. Paulus sebagai saksi utama bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Rasul Paulus memainkan peran penting dalam penulisan sebagian besar surat-surat di Perjanjian Baru, Roma, Korintus, Galatia, Efesus dan lain-lain. Paulus adalah saksi langsung penampakan Yesus yang bangkit di jalan ke Damsyik. Kisah Para Rasul 9. Ia menjadi saksi tentang anugerah Allah yang membawa keselamatan bagi semua bangsa. 13. Yakobus dan Yudas sebagai saksi keluarga Yesus. Yakobus dan Yudas, saudara Yesus secara jasmani, menulis surat-surat dalam Perjanjian Baru, surat Yakobus dan surat Yudas. Mereka menjadi saksi akan perubahan hidup mereka setelah menyadari bahwa Yesus adalah Mesias. 14. Petrus sebagai pemimpin para rasul dan penulis surat. Petrus menulis 1 dan 2 Petrus, di mana ia menegaskan tentang penderitaan Kristus dan harapan dalam penganiayaan. Petrus adalah saksi kunci dalam peristiwa transfigurasi dan kebangkitan Yesus. 15. Yohanes sebagai saksi kebenaran ilahi. Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, menulis Injil Yohanes, 3 surat Yohanes, dan kitab Wahyu. Ia menyaksikan kehidupan Yesus dan menerima penglihatan akhir zaman di Pulau Patmos. 16. Kitab Wahyu sebagai kesaksian akhir. Kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes berdasarkan penglihatan yang ia terima langsung dari Yesus Kristus. Yohanes menjadi saksi tentang rencana akhir zaman dan kemenangan Kristus. 17. Roh Kudus sebagai saksi dalam seluruh penulisan Alkitab. Roh Kudus berperan sebagai saksi yang menginspirasi para penulis Alkitab. 2 Petrus 1 ayat 21 menyatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. 18. Peran tradisi lisan dan penyalinan teks. Banyak kesaksian dalam Alkitab dimulai dari tradisi lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi, sebelum akhirnya ditulis dan disusun dalam bentuk kitab. 19. Kesaksian arkeologi dan manuskrip kuno. Penemuan seperti gulungan laut mati dan manuskrip kuno lainnya membuktikan keaslian dan konsistensi Alkitab dari waktu ke waktu. 20. Kesimpulan, para saksi utama dalam penulisan Alkitab mencakup Allah sendiri, nabi-nabi, para rasul, dan tokoh-tokoh kunci seperti Musa, Daud, Paulus, dan Yohanes. Mereka mencatat pengalaman ilahi dengan bimbingan Roh Kudus, sehingga menghasilkan Alkitab yang menjadi firman Allah bagi umat manusia sepanjang masa. Berikut beberapa tips untuk mencintai firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membaca dan mempelajari firman Tuhan secara teratur. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan mempelajari Alkitab. Pilihlah bagian Alkitab yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. 2. Berdoa untuk memahami dan menerapkan firman Tuhan. Berdoalah agar Tuhan memberikan pemahaman dan hikmat dalam menerapkan firman-Nya. Mintalah Tuhan untuk membantu Anda mengingat dan menerapkan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menghafal ayat-ayat Alkitab. Hafalkan ayat-ayat Alkitab yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Gunakan ayat-ayat tersebut sebagai pedoman dan motivasi dalam menghadapi tantangan sehari-hari. 4.
Bergaul dengan orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Bergaullah dengan orang-orang yang juga mencintai firman Tuhan. Diskusikan dan bagikan pengalaman dalam menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. 5. Menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terapkan firman Tuhan dalam keputusan dan tindakan sehari-hari. Jangan takut untuk mengambil risiko dan menghadapi tantangan dalam menerapkan firman Tuhan. 6. Mengembangkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Kembangkan hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan Anda. 7. Sabar dan tekun dalam menerapkan firman Tuhan. Sabar dan tekun dalam menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menyerah ketika menghadapi tantangan dan kesulitan. Dengan menerapkan tips-tips di atas, Anda dapat mencintai firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa Tuhan selalu ada untuk membantu dan membimbing Anda. Kiranya ulasan ini menambah wawasan kita mengenai firman Allah dan iman kita semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive